Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Kinanti ini sedang berjalan sendirian, rupanya Kinanti ini akan menyeberang jalan. Namun tiba-tiba saja ada seorang lelaki berbaju kaos hitam yang akan mencelakai Kinanti. Kinanti pun menjerit minta tolong dan akhirnya Kinanti terjatuh. Ketika Kinanti terjatuh, tiba-tiba saja ada seorang lelaki tampan yang menggunakan jas. Sepertinya ini adalah orang kaya. Ia pun menolong Kinanti yang saat ini sedang terjatuh. Kinanti yang merasa ditolong oleh seorang lelaki ini pun ia berterima kasih kepada lelaki ini. Lalu lelaki ini pun mengenalkan namanya kepada Kinanti. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan ya guys. Dan tentunya nanti jika Tuan Muda Abimana ini yang sangat pencemburu mengetahui kalau Kinanti sudah berkenalan dengan lelaki lain, tentunya Tuan Muda Abimana ini akan sangat marah dan marah kepada Kinanti. Padahal kalau Kinanti ini agak peka sedikit, ternyata lelaki ini adalah musuhnya Tuan Muda Abimana, di mana mereka memang sudah merencanakan bersama temannya untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana ini sehancur-hancurnya. Lalu saat ini Kinantilah yang menjadi tujuan utama mereka agar Tuan Muda Abimana nantinya cemburu, pikir para penjahat ini. Karena perusahaan Tuan Muda Abimana ini sudah berhasil mereka kacaukan dengan menipu si Reno. Yang namanya Reno juga mata duitan dan terlalu mengenal usaha. Ia pun tertipu oleh musuhnya Tuan Muda Abimana ini. Lalu saat ini Kinantilah yang akan menjadi sasaran empuk bagi mereka. Sementara itu di sini yang berbeda, rupanya Tuan Muda Abimana yang masih terbawa emosi karena perusahaannya saat ini sedang kacau dan banyak orang-orang yang berdemo di perusahaannya, sehingga Tuan Muda Abimana pun kembali naik emosinya. Bak seekor macan tutul, Tuan Muda Abimana ini pulang ke rumah lalu mencari Reno. Namun Reno saat ini yang merasa ketakutan bila dirinya masuk penjara lagi, karena Reno sudah pernah merasakan dinginnya penjara. Reno pun bersembunyi. Dan si Anita, ibunya Reno ini tentu saja seperti biasa, meski ia sudah tahu kalau anaknya ini mempunyai kesalahan, ia pun melindungi Reno. Anita ini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia tidak mengetahui keberadaan Reno sekarang, kata Anita kepada adiknya ini. Tentu saja di sini emosi Tuan Muda Abimana ini semakin menjadi-jadi ketika ia tidak menemukan Reno saat ini. Sementara itu di sini yang berbeda juga terlihat sedang merasa pusing, mual dan muntah dari Bijumi akan memberikan jamu kepada Kinanti. Ia pun berlari memanggil Oma, yang saat itu Oma sudah tiba dari kamarnya dan menuju Bijumi. Lalu Bijumi ini dengan girang sambil tertawa-tawa dengan suara khasnya, ia mengatakan kepada Oma kalau Kinanti hamil. Kata Bijumi ini kepada Oma. Tentu saja di sini Oma yang mendapat kabar dari Bijumi ini sangat senang sekali guys. Oma pikir tidak akan lama lagi Abi Junior akan segera hadir di rumah keluarganya Sudirja.
Tentunya ini akan membawa keceriaan dan keramaian di dalam rumahnya Tuan Muda Abimana Sudirja ini. Namun di lain tempat juga terlihat kalau David ini rupanya sudah tidak bisa menahan lagi gejolak di dalam jiwanya. Lalu David ini mengutarakan isi hatinya kepada Amanda dan ingin menjadi penggantinya Tuan Muda Abimana di dalam hatinya Amanda atau si Alia ini. Namun sepertinya si Alia atau si Amanda ini masih ragu-ragu untuk bisa menerima David sebagai penggantinya Tuan Muda Abimana. Ia pun menangis ketika David mengatakan itu kepadanya, apalagi ketika David tiba-tiba saja mencium tangan Amanda dan ingin mengutarakan hatinya kepada Amanda ini yang ingin menjadi pelindung bagi Amanda. Melihat Amanda yang kurang merespon dirinya, lalu David pun akan pergi dari tempat itu. Namun ketika David akan pergi, tiba-tiba Amanda ini memanggil David kembali sambil mengatakan kalau ia meminta maaf kepada David karena sampai saat ini Amanda ini pun masih belum bisa terlalu move on dari Tuan Muda Abimana. Namun Amanda akan berusaha untuk menerima cintanya David karena ia sudah terlalu banyak menolong dirinya, pikir Amanda ini terhadap David. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Serta jangan lupa saksikan setiap jam 5 sore di Antv kesayangan kita. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.